Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Alif dan Angga Firdaus di sini akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan arsitektur dunia. Di antaranya adalah arsitektur gotik dan arsitektur Renaissance. Arsitektur gotik atau dalam bahasa Latin yaitu Francigenum Opus adalah gaya yang berkembang Ada beberapa karakteristik pada bangunan dengan gaya arsitektur gotik. Di antaranya terdapat menara pada bangunan gereja. Biasanya terletak pada bagian depan ataupun belakang bangunan. Dan pada masa arsitektur gotik, menara difungsikan sebagai isyarat adanya peribadatan di dalam gereja. Hal tersebut berkembang sampai saat ini. Dan isyarat tersebut merupakan bunyi lonceng yang ditempatkan di bagian atas menara. Lalu, terdapat rose window. Secara arsitektural, hal itu digunakan untuk memasukkan cahaya dan estetika. Sedangkan dari segi religi, rose window dipakai sebagai simbol firman Tuhan yang disimbolkan sebagai cahaya yang masuk dan menerangi isi hati para jemaat gereja. Lalu terdapat seni kaca patri atau clear story di dinding bangunan gotik. Hal ini merupakan perkembangan teknologi kaca pada masa itu yang diterapkan pada bangunan. Terakhir adanya revolting, yaitu atap bangunan yang menyerupai membran dan memiliki unsur arsitektural sebagai salah satu peninggalan bentuk arsitektur gotik. Penebalan kolom atau tiang sebagai penguatan struktur bangunan yang juga merupakan ciri khas dari bangunan gotik. Jajaran kolom yang terpadu dengan revolting menjadi unsur utama konstruksi bangunan. Kemudian, dalam sistem konstruksi, arsitektur gotik juga menerapkan solusi struktur bagi bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi, seperti halnya arsitektur Romanes yang mengandalkan sistem triforium untuk menyangga bangunan. Arsitektur gotik mengandalkan sistem falling buttress. Sistem falling buttress pada dasarnya adalah sistem triforium, namun arsitektur gotik lebih bereksperimen dalam hal struktur. Bidang penyangga triforium dicoak hingga menjadi struktur yang organik, lebih meruang. Luar biasanya, selain falling buttress, seluruh dinding dan elemen vertikal merupakan penyangga beban bangunan, bahkan hingga tralisnya pun sekalipun. Sistem konstruksi kolom dan langit-langit tidak terpisah. Diameter kolom menjadi besar karena sebenarnya kolom besar tersebut merupakan gabungan dari beberapa kolom kecil-kecil yang langsung menopang rusuk. Sistem kerangka dan penopang. Dinding-dindingnya berfungsi sebagai pelindung yang melingkupi ruang dan dalam gereja seperti selubung tipis, beban atapnya yang melengkung dan tiang tinggi ditopang oleh pilar-pilar ditempatkan menggerombol dan saling berkaitan. Kerangka pada atap melengkung dan konstruksi penopangnya yang dibuat berdasarkan tuntutan pengaturan ruang sangat menguntungkan dinding penutupnya. Bidang dinding yang terletak antara kerangka penopang hampir tidak memikul beban. Selain beban beratnya sendiri, jendela dibuat semakin besar karena kekhawatiran akan masalah statika tidak ada. Selain itu, lengkungan bersudut dapat membagikan beban statikanya daripada lengkungan setengah lingkaran, sehingga tiang penopang juga menerima beban yang lebih merata dan ringan. Berikut adalah perbedaan gambar penopang vault pada arsitektur Romanes dan arsitektur gotik yang juga mencakup vault. Kemudian ada gambar denah
dari Amiens Cathedral dan Wells Cathedral. Material gotik berasal dari negara-negara di Eropa, seperti kapur dari Prancis dan Inggris, marmer dari Italia, batu bata dari Jerman dan Skandinavia, yang bangunannya gaya gotiknya dinamakan Brick Gothic. Arsitektur gotik diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknis bangunan, namun lebih sebagai karya seni yang dipengaruhi aspek filosofis dan religius yang berkembang pada masa itu. Bentuk dan desain yang rumit memiliki dasar filosofis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Karenanya, studi tentang arsitektur gotik memerlukan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek. Arsitektur Renaissance, kelahiran kembali harkat manusia. Arsitektur Renaissance merupakan arsitektur Eropa antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17. Tepatnya ketika Eropa memasuki masa Renaissance. Muncullah gaya arsitektur ini menunjukkan kebangkitan kembali budaya klasik yang dimulai dari Florence, Italia hingga menyebar ke seluruh benua Eropa. Kehadiran arsitektur Renaissance kemudian menggantikan gaya arsitektur gotik abad pertengahan. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti terlahir kembali. Karena pada era tersebut, orang Eropa tertarik untuk kembali mempelajari peradaban Yunani dan Romawi kuno. Pada era tersebut, arsitektur Renaissance memiliki peran lebih dari sekedar arsitektur bangunan. Sebab arsitektur ini menjadi cahaya di tengah carut-marutnya abad pertengahan. Karakteristik bangunan yaitu denah, lalu ada fasad, kolom, dan plaster. Lengkungan, kubah, lalu ada langit-langit, pintu, jendela, dan tembok. Denah maksudnya plan. Denah bangunan berbentuk simetris dan seimbang. Untuk beberapa bangunan kanon seperti gereja, denahnya tidak berbeda jauh dengan denah yang sudah ada di Italia sebelum terjadinya revolusi. Minat terhadap gaya arsitektur klasik (gaya arsitektur gothic). Namun, bentuk dan konfigurasi beberapa bangunan sudah mulai terbebas dari konfigurasi persegi panjang seperti pada arsitektur gothic. Bentuk sirkular, persegi, dan radial mulai digunakan, yang merupakan adopsi dari tempat peribadatan pangan seperti pada Cappella Chigi del Popolo karya Rafael atau Gereja Santa Maria della Consolazione sebagai contoh nyata dari bangunan bergaya Renaissance. Anda bisa lihat proporsi Michelangelo yang rumit pada rancangan gereja Basilika St. Petrus di Roma (Vatikan). Di samping itu, ada juga beberapa bangunan yang sampai saat ini masih berdiri, seperti El Escorial di Spanyol, Château de Chambord di Prancis, serta The Queen's House di Inggris. Semuanya merupakan contoh dari arsitektur Renaissance. Fasad dari bangunan dengan arsitektur Renaissance dibuat secara simetris di sekitar sumbu vertikal bangunannya. Pada masa ini, kubah sering digunakan sebagai fitur ornamentasi pada bagian eksterior dan juga sebagai atap
bagi ruangan lebih kecil. Pediment sebagai adopsi dari arsitektur Yunani juga dapat ditemui. Barisan kolom juga kembali digunakan sebagai hiasan dan sebagai penopang struktur atau hanya sebagai hiasan saja. Ini dapat terlihat dalam desain fasad Basilika di Santa Maria del Fiore karya Brunelleschi dan Basilika Papale di San Pietro in Vaticano (Basilika Santo Petrus) karya Michelangelo dengan fasad dari Moderno. Juga Villa Rotonda milik Palladio. Kolom dan pilaster. Desain kolom dan pilaster yang digunakan merujuk pada gaya yang digunakan pada arsitektur Yunani dan Romawi kuno. Arsitektur ini erat dengan penggunaan kolom sebagai fondasi bangunan dan pilaster sebagai elemen dekoratifnya. Desain kolom dan pilaster yang digunakan merujuk pada gaya yang digunakan pada arsitektur Yunani dan Romawi kuno. Lengkungan. Bangunan Renaissance menggunakan arch atau lengkungan yang digunakan sebagai jalan penghubung antara ruangan. Lalu kubah. Biasanya bangunan Renaissance yang menggunakan kubah adalah bangunan-bangunan berukuran besar seperti gereja. Lalu ada langit-langit. Bagian langit-langit dari bangunan Renaissance umumnya dihias dengan lukisan seperti yang sering digunakan pada langit-langit gereja pada era tersebut. Lalu pintu. Bagian pintu biasanya memiliki ambang persegi yang dapat dipasang pada lengkungan arch atau bentuk persegi dengan tambahan pediment di atasnya. Lalu ada jendela, mirip dengan pintu. Jendela bangunan Renaissance biasanya dipasang pada lengkungan dan bentuknya mengikuti lengkungan tersebut atau juga menggunakan pediment. Lalu ada tembok karakteristik. Dinding dalamnya diplester dengan halus dan permukaannya dilapisi kapur. Untuk dinding dalam yang formal, umumnya ditambahkan dekorasi berupa lukisan. Detail ini diambil dan dipelajari dari bangunan-bangunan Romawi. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri untuk detail pintu, jendela, dan tembok. Sistem konstruksi. Penggunaan kembali gaya kolom Yunani dan Romawi pada bangunan. Hal ini disebabkan karena era arsitektur Renaissance berusaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, tetapi tidak dengan gaya arsitektur Yunani atau Romawi murni. Artinya, boleh mirip, tetapi bukan mencontoh dan bukan pula nostalgia. Pada masa ini, perubahan dan perkembangan arsitektur dilihat dari tata denah dan sistem struktur pada masa ini, perubahan dan perkembangan arsitektur dilihat dari tata denah dan sistem struktur dapat dikatakan kurang. Perkembangan denah yang tercatat hanyalah bahwa denah lebih bebas, tidak terikat pada tatanan baku seperti pada periode-periode sebelumnya, tetapi menganut unsur simetri. Teknologi struktur juga mengalami stagnasi. Material.
Teknik woodworking, maksudnya pengerjaan kayu dan lukisan digunakan untuk memberi kesan luas pada ruangan. Ada dua macam teknik pada zaman Renaissance, yaitu teknik intarsia dan Marquardt. Teknik intarsia adalah teknik untuk menghias material dasar dengan material lain. Marquardt merupakan teknik melapisi material dasar dengan lapisan kayu halus. Marquardt merupakan teknik yang mempresentasikan alam seperti kayu kerang dan gading. Terdapat dua jenis keramik material yang digunakan pada zaman Renaissance, yaitu terakota, maksudnya dalam kurung digunakan oleh semua kalangan, berbentuk geometrik, kotak persegi panjang segi 6. Lalu ada majolika, dalam kurung bahan tembikar dengan kualitas rendah dengan dilapisi timah dan kaca, digunakan pada ruang belakang, sedangkan pada ruang publik biasanya digunakan batu, marmer, dan granit. Dinding pada zaman ini banyak sekali digunakan treatment pada dinding dalam kurung elemen esteris berupa ukiran kayu dan plester dan dikombinasikan dengan lukisan plester serta panel kayu. Pada pintu dan jendela menggunakan marmer pada frame serta penggunaan Marquardt, yaitu teknik penggambaran bentuk dengan menggunakan material kayu. Jendela menggunakan banyak kaca berbentuk persegi panjang. Casement window yang terbuka ke arah dalam juga sering digunakan pintu sederhana tanpa hiasan. Di sekeliling pintu terdapat banyak hiasan yang berupa ukiran kayu dan marmer. Pintu yang terdapat pada masa itu biasanya memiliki satu atau pun dua daun pintu. Bentuk lemari penyimpanan adalah persegi panjang dan ada yang sisinya dibuat agak melengkung. Credenza disanggah dengan 4 kaki kursi berbentuk binatang yang diukir. Pintu menggunakan marmer pada frame serta menggunakan Marquardt, yaitu teknik penggambaran bentuk dengan menggunakan material kayu. Plafon dibuat begitu dramatis dengan banyaknya ornamen serta lukisan-lukisan. Paduan warna emas dengan lukisan membuat ruangan terasa megah. Plafon atap mengacu pada bentuk geometri. Cerobong asap terletak di dalam ruangan dan menjadi focal point dalam ruangan itu. Hiasan pada perapian mengadaptasi dari era klasik. Bagian yang paling banyak diekspos adalah frieze, di mana reliefnya banyak diberi ukiran langit-langit, bentuk yang lazim digunakan plat kubah dan melengkung. Desain ceiling mengikuti gaya Roma, dihiasi dengan lukisan, sepuhan, dan ukiran. Perbedaan bagi ceiling dan dinding dibatasi oleh kornik yang memiliki motif klasik berupa telur dan anak panah. Furnitur
menggunakan kayu walnut merupakan material utama. Selain itu, digunakan pula kayu pinus, sipres, chestnut, elm, dan poplar. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu intarsia dan certosina. Teknik intarsia menggunakan kayu yang beraneka warna, sedangkan certosina banyak menggunakan tulang dan gading sebagai material penghias. Kursi melambangkan status atau kedudukan bentuk seperti huruf X. Yang dipakai adalah Savonarola dan Dante. Dante, bagian sandaran umumnya menggunakan kulit atau beludru, sedangkan Savonarola tidak. Kesimpulan, Renaissance sebagai abad pencerahan mengantarkan Eropa mencapai masa kejayaannya. Pengaruh otoritas gereja yang mulai berkurang memberikan kebebasan lebih bagi para artista dalam berkarya. Salah satunya di bidang arsitektur. Namun, arsitektur dan karya seni lain pada era Renaissance juga tidak lepas dari pengaruh kekristenan dan gereja. Para arista pada masa ini menjadikan kepercayaan dalam kekristenan sebagai inspirasi dari karya-karya mereka. Renaissance sebagai semangat kebebasan mendapat perhatian seluruh Eropa, bahkan dunia. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.